Standarisasi pembangunan atau bangunan dalam Islam itu sudah ada. Misalkan penggabungan toilet dengan tempat wudhu atau pemisahan toilet dengan tempat wudhu. Penggabungan itu kan merupakan warisan budaya Barat. Toilet, mustahil, satu lagi. Di zaman Bani Umayyah, kalau kita perhatikan ciri-ciri bangunan umat Islam, ini kita punya ciri tersendiri. Kalau di masjid itu rata-rata bangunan masjid itu bagian tengahnya bolong. Itu sebelum dikenal dengan adanya kubah dengan menara. Kubah sama menara sebenarnya itu warisan Bizantium atau Majusi. Manara itu dari kata-kata nar. Manara dari kata nar artinya api. Manara adalah tempat menyimpan api. Makanya di posisinya tinggi. Orang-orang Majusi kan menyembah api. Jadi makanya itu merupakan warisan budaya, cultural inheritance, warisan budaya pembangunan arsitektur yang diwariskan dari yang kita ambil, kita adopsi dari Bizantium dan dari orang-orang Majusi. Kalau bangunan asli Islam itu biasanya rata-rata, kalau Bapak ada kesempatan ke Kairo, biasanya masjid-masjid yang masih punya ciri khas yang dibangun di zaman Bani Umayyah itu bangunannya semua bolong di dalam, jadi udara bagus bangun. Jadi di situ juga dibangun tempat air wudhu di dalam. Ini untuk memudahkan jemaah untuk kalau misalkan batal wudhu bisa berwudhu lagi di Masjidil Haram. Sekarang jauh tempat wudhunya, dari ruang tawaf, dari tempat tawaf kemudian ke tempat sa'i, keluar ke Baussalam, Jawa Baussalam atau King Abdul Aziz, jauh sekali untuk tempat wudhunya. Walaupun pemerintah Saudi menempatkan beberapa poin di dalamnya, meeting poin untuk itu, tapi itu bukan untuk umum. Sebenarnya tempat wudhu yang ada itu air Zam-Zam, bisa diminum, bukan untuk wudhu tapi untuk diminum. Jadi kalau misalkan maka ini bukan budaya Islam. Budaya Islam di zaman dahulu itu bangunannya terbuka luas di tengah-tengahnya, kemudian ada tempat wudhu di sini. Kalau mau lihat gaya arsitektur yang Hagia Sophia yang ada di Turki, yang tadinya gereja Konstantinopel itu kemudian dijadikan Hagia Sophia, dijadikan masjid, sekarang dijadikan lagi museum, tergantung penguasanya. Nah itu gaya yang paduan gaya Konstantinopel dengan gaya Islam. Itu dibangun oleh arsitek Yunani yang Hagia Sophia itu di Turki. Ciri khas bangunan yang ada di Turki itu sama persis gaya bangunan yang ada di Masjid Sultan di Mesir, sama persis gaya bangunannya. Jadi kubah itu merupakan warisan, bukan budaya Islam murni, bukan. Bapak-bapak kalau ada kesempatan berkunjung ke Ethiopia, pas nyampe akan tertipu, banyak banget muslim di sini. Gereja-gereja pakai kubah juga, gereja-gereja pakai kubah semua, di mana-mana. Ini ada gereja ortodoks ya, gereja di sini ada gereja, di sini ada gereja, di sini banyak sekali gereja. Sama kita di Indonesia, di mana-mana ada masjid. Tapi itu ada kubahnya. Orang yang misalkan tidak mempunyai pandangan bahwa kubah, wah ini Islam ini, mau sholat Jumat atau apa, padahal itu adalah gereja. Nah, orang yang bergerak di bagian konstruksi hendaknya memperhatikan hal-hal semacam ini, bahwa Islam itu punya standarisasi tersendiri dalam pembangunan. Ya, misalkan kalau buat toilet, ya hendaknya tidak membelakangi dan menghadap ke kiblat. Saya tidak tahu istilah beberapa orang, apa intensinya kurang bagus nih bangunannya ini kurang Allah alam. Saya tidak apa namanya, itu merupakan budaya orang Cina. Itu etika atau adab yang kelima, hendaknya tidak membelakangi dan tidak menghadap ke kiblat pada saat buang air kecil maupun besar. Yang keenam adalah yang dua makanan layyinan munkhafidhan yahtaja bihi bisabatin najasa li hadits Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dam ila damin haid fa bala wa qala idza bala ahadukum falyarq
kasar yang tidak, subhanallah Rasulullah mengajarkan kita seperti ini. Dan hendaknya tempat itu berada di bawah, jangan di atas. Ini dikhawatirkan misalkan kalau misalkan buang air kecil, ininya percikannya ke celana. Nah ini juga sangat diperhatikan karena ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa gara-gara kencingnya bisa membuat dia masuk ke neraka. Udah hampir setengah 6, satu lagi adabnya. Yang ketujuh adalah ayat qadiyal hujar. Juh. Lihatlah yang Nabi syar'u albihi minal hawan. Hendaknya tidak buang air kecil dan buang air besar pada lubang-lubang semut kalau apa ya? Mentang-mentang banyak semut merah di situ, wah, pipis di sini. Hadisnya adalah dari Qatadah an Abdullah bin Sarjas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil juhri qalu li Qatadah ma yumkinu min al-bu'n fil juhr qala inna masakinul jinn. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Daud wa Hakim wa Bayhaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua untuk buang air kecil yang kecil pada liang-liang, pada lubang-lubang. Kemudian mereka bertanya kepada Qatadah, kenapa Rasulullah melarang hal tersebut? Kemudian Qatadah mengatakan innaha masakinul jinn. Rasulullah mengatakan innaha masakinul jinn, bahwa itu adalah tempat-tempat berdiamnya jin. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, wa Abu Daud, wal Hakim, dan hadis ini disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sa'id. Ada 7 etika yang dirangkum kepada kita semua oleh Syekh Islami. Saya ulang dari awal. Yang pertama adalah tidak membawa lafaz Allah. Kemudian yang kedua, jauh dari keramaian. Yang ketiga, hendaknya melafalkan bismillah dan isti'azahnya. Kemudian tidak boleh bicara di tempat. Kemudian yang kelima adalah mengagungkan kiblat dengan cara tidak menghadap ke kiblat dan membelakangnya. Yang keenam adalah hendaknya mencari tempat yang baik, bersih, dan berada di kerendahan. Yang ketujuh yang terakhir yang sampaikan pada sore hari ini, hendaknya tidak buang air kecil di lubang-lubang karena merupakan tempat berdiamnya bangsa jin. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-bapak. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Semangat. Salah satu adab ke kamar mandi kita perlu pakai alas kaki. Biasain. Itu kalau yang saya pernah dengar pakai alas kaki termasuk itu sunnah. Hasil penelitian itu, jadi satu bakteri di kamar mandi itu kalau orang nggak pakai alas kaki, dia masuk ke berkoli dari jari, yang bakterinya akan bergerak sekitar 30-an tahun, nanti baru sampai ke kepala. Itu salah satu penyebab dari Ya. Ada tambahan dari salah tadi, sebenarnya ada 15 yang dirangkum oleh saya Sabit etika atau tata cara adab yang memasuki yang lambat. Ada tambahan tadi, kemungkinan ada di pembahasan berikutnya, hendaknya memakai alas kaki. Dulu teringat saya di pesantren itu pakai kayu yang di apa ya? Pakai. Kalau udah berjalan, lari pakai bisa pakai sandal, bahkan sandalnya udah bisa dimuat lagi. Fungsi al-jihad. Jadi kalau bisa di toilet itu ya harus ada sandal khusus masuk toilet, karena dikhawatirkan ini kan masalah najasa. Kita sebelumnya sudah pelajari bagaimana misalkan kalau ada percikan cukup membasahi dengan air. Misalkan bapaknya buah air kecil, kita kan nggak tahu ada percikan apa yang ke celana, terutama yang ke celana. Walaupun kalau misalkan celananya kemudian masuk pakai sarung lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan di celana yang tadi dipakai buah air kecil kemudian
pakaian sholat itu hendaknya berhati-hati, hendaknya dia membasuh celananya supaya untuk menghilangkan gangguan ada percikan bekas air kencing di celana. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tadi dalam keadaan normatif ya, membuang hajat itu ya, terutama buang air kecil ya, itu dalam posisi duduk yang semesta dalam kondisi yang darurat, dan ini yang sering dialami ketika kita berada di keramaian. Maka kloset duduk itu belum, yang tersedia adalah dalam posisi stand up. Jadi kondisi yang seperti itu yang dibenarkan tidak. Ini kan dalam tanda kutip darurat. Sementara kalau kita tidak buang hajat, ini akan menimbulkan dampak yang lain. Efek yang lain yaitu penyakit, menahan hajat yang terlalu lama. Bagaimana? Tadi maksudnya buang air kecil ya? Ya. Kalau buang air besar nggak mungkin diri kan? Ya. Jarang. Ya, konyol. Saya pernah baca beberapa hadis terkait masalah kencing. Ini juga insya Allah akan dibahas apakah posisi berdiri atau tidak. Pernah saya baca hadis yang mengatakan bahwa ada sahabat yang melihat Rasulullah kencing dalam kondisi ini. Ada juga hadis yang mengatakan ada sahabat yang melihat Rasulullah kencing berdiri. Dalam artian diposisikan. Kalau misalkan pada kondisi-kondisi tertentu tadi darurat misalkan, itu silahkan saja, tidak mengapa, wala ba'sa bi. Kaidahnya atau daruratu tubihul mahzurat. Yang pertama kaidahnya bahwa kondisi darurat itu membolehkan sesuatu hal yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Yang kedua, sa'i itu menghalangi atau mengantisipasi. Kalau misalkan saya nahan terus ini bisa jadi penyakit. Silahkan, nggak jadi masalah. Karena agama itu dibuat bukan untuk menyusahkan. Pada kondisi lain misalkan ada orang nggak bisa duduk dalam kondisi sudah bisa sakit, kalau silahkan aja kencing dalam keadaan berdiri, tidak mengapa. Sesuatu hal yang mungkin menyiksa seseorang, kalau misalkan dia nggak bisa kondisi kencing dalam kondisi duduk, silahkan berdiri, karena kaidahnya tadi itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi tidak mengapa, apalagi stand up kencing ini tidak banyak sebenarnya. Artinya struktur bangunan yang ada itu memaksa kita sebenarnya. Di toilet bandara, di toilet hotel, semuanya seperti itu. Karena gaya bangunannya itu didesain ala Eropa, bukan ala Islam. Jadi saya nggak tahu, nggak susah membedakan ini ala Eropa, karena di Arab sana semua juga seperti itu juga. Kita ke mana? Kalau di Masjid Haram nggak ada yang seperti itu. Pasti toilet semua, jongkok semua. Saya juga pernah baca artikel mengenai kloset duduk itu dengan kloset yang jongkok. Wallahu a'lam, kita tahu Pak Dokter dicek Pak ininya, keabsahan artikel ini. Kalau buang air kecil dan besar dalam kondisi duduk seperti ini, kloset duduk ini yang ini, itu bisa menghalangi lancarnya buang air kecil dan buang air besar kita, karena ada yang menghalangi ketika kita duduk. Berbeda kalau kita jongkok, karena ini posisi lutut ke atas, jadi itu bisa melancarkan. Jadi konsep yang ditawarkan oleh teknologi yang pertama tadi pakai kloset jongkok ini, menurut artikel yang saya baca kemarin, wallahu a'lam bahasanya itu lebih bagus, lebih sehat jongkok ketimbang yang duduk. Yang problem sekarang kalau kita masuk ke rumah
karena mau dibilang canggih, karena mau dia ikut tren, konsepnya semuanya semua coba dilihat bangunan-bangunan yang ada, apa namanya real estate yang menawarkan semua apa namanya perumahan-perumahan itu rata-rata kalau yang lingkungannya yang bagus pasti konsepnya pasti bahwa hati kalau benar ini tidak, tapi ini merupakan suatu penelitian dilakukan oleh ahli-ahli kesehatan bahwa perbedaan duduk dengan jongkok itu, kalau duduk itu ada suatu apa namanya yang menghalangi kelancaran daripada bangunan tersebut. Jadi begitu baik ini. Yang lain bapak, ada ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Akhirul kalam Bapak Ibu